Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Hari ini kita kembali lagi di podcast kita Kaktus Jendela. Hari ini kita dibersamai oleh teman saya sendiri, ya. Namanya adalah Pak Eko Harjito. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Semoga semuanya juga sehat pagi hari. Ya, alhamdulillah. Ya. Jadi Pak Eko ini kita undang di sini, dia punya hobi yang sangat luar biasa, yaitu berlari. Ya. Jadi dia ikut komunitas, mungkin bukan ikut ya, dia yang foundernya ya. Pelariku. Nah, bisa dijelaskan ini Pak Eko, kenapa kok namanya pelariku, kok enggak pelarimu, pelarinya ya. Jangan sampai di pelariannya. Coba gimana ini Pak Eko? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, rekan-rekan semuanya, semoga pagi hari ini semuanya juga sehat dalam kondisi yang baik, fitnya. Dan perkenalkan, nama saya Eko, dan ini saya pakai kaos ya, pelariku gitu. Ya. Kenapa kita kasih nama pelariku? Ya, kita mau membranding nama ini sesuai dengan tempat asal kita, yaitu Kulon Progo. Ya, kita kan punya banyak produk ya dengan akhiran kuku gitu. Nah, kita juga pengen sebagai bentuk bela beli Kulon Progo lah, itu kita bikin nama ya ini pelariku ya, di komunitas pelari Kulon Progo. Ya, jadi anggotanya kita sudah ya belum banyak sih, karena kita baru 1 tahun ya, kita berdiri 21 Februari 2021. Ya, sekarang sekitar ada 35 membernya dari banyak kalangan. Ya, ada yang anak kecil? Anak kecil ada. Ada. Anak kecil ada. Yang paling tua berapa? Yang paling tua 50-an apa ya usianya? 50 tahunan ikut lari ya. 50-an ada, dari latar belakang ada yang profesinya kesehatan, ya, ada yang guru, ya. Ada yang betul-betul atlet juga ada ya. Kita kemarin ikut guide masukan gitu ya. Yang dari klub cangkring itu ya masuk. Ya, kemarin juara 3 di lari Manunggal Run ya, dalam rangka Hari Jadi Kulon Progo ya, juara 3 kita juga punya di situ ya, jadi betul-betul pelari. Tapi semangat kita memang mengajak ya, agar Kulon Progo kita branding seperti itu, agar Kulon Progo masyarakatnya lebih sehat. Oh ya, keren. Sebenarnya kalau ini ya, saya agak penasaran ini Pak Eko, ini tentang larinya. Nah, itu kalau ikut komunitas pelariku, nah itu jaraknya berapa kilometer itu ya? Iya. Jadi teman-teman yang pengen gabung sama kita itu, kita sebenarnya nggak mematok ya, harus jadi anggota komunitas harus lari sekian kilometer ya per hari atau setiap minggu gitu, tidak ya. Cuma kita memang ketika sudah masuk bergabung bersama kami ya, kita berharap mau berproses gitu, mau berproses. Karena tujuan kita adalah kita mengajak untuk sehat, ya, aktif, bergerak. Jadi kalau sudah gabung sama kita ya ada keinginan mauan gitu untuk kemudian bergerak berapapun nggak masalah gitu kan. Karena dulu waktu pertama kali saya lari, jadi terus terang ya, ini saya sampaikan, saya bukan atlet ya, bukan berlatar belakang olahraga, cuma ya sport antusias saja. Ya, saya dulu pertama kali lari juga nggak bisa jauh-jauh ya. Lari 1 kilometer itu udah ngap-ngap. Udah ngap-ngap. Dan ada cerita unik begitu ya, waktu pertama kali coba lari gitu, keluar rumah, lari 1 kilometer, baru dapat 500 meter itu sudah kepayahan gitu. Ya, ketemu rombongan ibu-ibu lagi jalan sehat. Juga. Oh, jalan sehat itu panjang gitu. Ini pengennya berhenti tapi malu gitu ya, karena ketemu gitu udah diteriakin semangat pak gitu. Dan akhirnya saking panjangnya ibu-ibu ya, saya nggak berhenti gitu, lari terus ya, karena malu tadi ya. Dan akhirnya setelah lewat mau pingsan gitu. Ya, ini berarti Allahumma paksain gitu ya. Ya, luar biasa. Nah, kalau sebenarnya Pak Eko sendiri latar belakangnya apa gitu? Mungkin pekerjaannya gimana? Apakah mungkin saya juga belum terlalu kenal ya dengan Pak Eko ini teman-teman. Jadi Pak Eko ini diundang karena saya melihat story-nya ya, saya melihat kisahnya gitu ya. Dia kalau saya pernah melihat di foto gitu, Pak Eko itu lari ya. Kemudian ketika di Kulon Progo
saya juga mendengar ada komunitas pelariku dan di situ juga ada Pak Eko gitu. Nah, tadi backgroundnya tadi bukan atlet. Nah, Bukan. Pak Eko itu apa gitu pekerjaannya? Ya, saya kesehariannya Kesehariannya. kebetulan saya bekerja di salah satu rumah sakit di Jogja ya, di Rumah Sakit Sarjito. Tapi saya juga bukan dokter. Oh, bukan. Ya, saya di latar belakang saya keuangan, jadi lulusan akuntansi dan kebetulan di Sarjito di bagian keuangan. Ya, di bagian itu. Jadi itu ya, jadi memang nggak ada latar belakang. Nggak ada latar belakang sama sekali ya. Nggak ada latar belakang sama sekali olahraga. Nah, ini kenapa ini Pak Eko memulai dengan lari gitu? Apa alasannya gitu? Karena lari itu ya, jadi olahraga yang paling minim usaha untuk apa ya? Kalau misalnya olahraga sepeda ya, kita harus beli sepeda. Oh iya. Ya, sepeda kita tahu sendiri harganya yang paling murah berapa gitu ya. Apalagi kalau kita menginginkan yang advance gitu ya olahraganya ya, nanti sepeda bisa puluhan juta harganya. Ya, kalau lari itu umpamanya kita nggak punya apa-apa, ya cukup keluar rumah gitu, running outdoor gitu, nggak punya sepatu, pakai barefoot run gitu atau lari tanpa sepatu cekeran gitu, itu sudah jadi gitu. Jadi paling murah gitu, paling ya. Murah ya bisa kita melakukan gitu. Dan yang namanya lari itu juga tidak harus seperti atletnya. Kita keluar jogging kecil-kecil itu. Saya selain mendirikan Pelariku juga ikut bergabung dengan beberapa, dan salah satunya ada yang namanya itu slow jogging. Komunitas slow jogging itu juga itu, jadi larinya nggak kenceng-kenceng gitu, yang penting bergerak gitu. Yang penting bergerak. Nah, ini kan kaitannya dengan kita menjaga kesehatan gitu ya. Kesehatan itu memang penting kalau menurut Pak Eko ya, sebagai seorang yang cenderung ke lari gitu. Apa yang Pak Eko rasakan ya setelah sekian lama ikut menekuni dunia lari gitu? Ya, jadi saya mulai melakukan aktivitas lari intensif itu ya per 2019 ya. Nah, 2019 ya, sekitar Agustus itu saya bisa lari cuma 1 kilometer gitu. Ya, karena ada salah satu pemicu yang kemudian saya punya keinginan untuk aktif gitu secara fisik gitu. Ya, karena kalau lihat di story saya itu kan ada ya, saya tampilkan gitu posisi saya ketika 2015 ya, dan kemudian di posisi 2022 ya, saya jejerkan foto gitu. Ada banyak sekali perubahannya. Ya, meskipun saya dulu memang tidak tergolong yang berat badannya berlebih ya, obesitas, tetapi pada ambang batas maksimal gitu, berat badan yang ideal. Ya, dan juga di tempat saya bekerja itu kan ada cek rutin, general check up itu. Ada beberapa kondisi di tubuh saya itu yang sudah mengkhawatirkan ya. Ada beberapa komponen lemak yang dalam tubuh saya itu sudah mengkhawatirkan ya, trigliseridnya sudah akan naik gitu. Karena faktor usia juga ya. Saya sudah 41 ini. Oh, 41 teman-teman semuanya. 41, jadi memang sudah waktunya gitu ya untuk menjaga diri gitu. Tapi saya kira tadi Pak Eko ini menurut saya baby face gitu ya. Saya kira tadi umurnya baru 30-an tahun gitu loh ya. Ya itu luar biasa. Udah 41, anak saya udah mau SMA. Luar biasa ya. Sehingga terdorong. Selain itu juga sudah kondisinya seperti itu, kebetulan kemudian kita ketemu dengan beberapa orang yang punya kondisi sama ya, dan berkeinginan juga untuk sama-sama berubah gitu. Ya, sehingga kita memulai ya dari pelan-pelan begitu. Dan memang sebelum saya menekuni aktivitas ini itu ada beberapa kondisi ya. Jadi karena saya aktivitasnya duduk ya depan komputer terus itu, kadang setiap bulan pusing merasakan pusing gitu ya, pusing gitu. Mungkin karena faktor tadi ya, ada kandungan lemak dalam darah yang juga cukup tinggi, lemak-lemak jahat itu, sehingga mempengaruhi sirkulasi oksigen ke otak ya, sehingga sering cedera pusing gitu ya. Setiap bulan itu kadang pulang minta kerok gitu. Dan alhamdulillah setelah mulai 2019 aktif itu ya, kesini hampir jarang, bahkan saya sampai lupa ya terakhir pusing kapan gitu ya. Berarti Pak Eko mungkin salah satu orang yang tidak ikut dalam itu ya,
acara meriang nasional itu. Alhamdulillah tidak ya. Jadi Oh iya. di kantor itu juga kemarin gantian terus ya, satu Gantian ruangan gantian terus. Alhamdulillah tidak ikut terhinggapi itu. Iya, luar biasa ini mungkin karena menjaga tubuhnya harus tetap fit gitu ya. Tapi apakah benar saya pernah mendengar itu bahwa olahraga itu sebenarnya merusak sel gitu ya? Iya, tapi merusak dalam konteks positif gitu ya. Oh gitu ya. Ya, jadi salah satu indikasi bahwa olahraga itu merusak sel, orang yang tidak pernah olahraga kemudian dipaksa olahraga, paginya mesti sakit. Oh iya, Ya, sakit. kakinya sakit, ya badannya sakit-sakit. Itu kenapa ya? Karena ya sel-selnya ada yang rusak ya karena dipaksa kontraksi dan sebagainya. Tetapi setelah rusaknya sel tersebut, tubuh itu didesain Allah nih ya, luar biasa ya. Itu menjadi pintar gitu ya. Pintar melihat kondisi dan kemudian pintar beradaptasi. Ya, ketika selnya rusak, ya kemudian tubuh itu memicu untuk regenerasi lebih cepat, gitu. Ya. Jadi sel-sel itu diperbarui gitu. Selnya diperbarui. Ya, makanya semakin sering kita beraktivitas, ya semakin sering juga tubuh itu meregenerasi sel-sel yang ada. Jadi selnya itu remaja terus itu yang nggak tua. Karena kalau selnya tua ya nanti kemampuannya juga menurun. Gitu. Wih, rapuh gitu ya. Rapuh. Saya sebenarnya juga pernah coba lari dari rumah saya kurang lebih sampai 3 kilo. Nah setelahnya itu kan saya larinya di hari Ahad gitu ya, Ahad pagi. Ternyata Seninnya itu ini badan sakit semua gitu. Terus saya nggak memutuskan untuk meneruskan lagi gitu. Tapi saya juga berpikir, terus alternatif olahraganya apa gitu. Nah sebenarnya saya tanyakan itu, apakah saya itu larinya salah atau bagaimana? Ini badan semua malah tambah sakit ini. Sebelumnya sudah sering lari enggak? Belum juga. Nah, itu kondisi yang wajar sebenarnya karena seorang yang jarang atau bahkan tidak pernah kemudian ketika dipaksa untuk melakukan aktivitas fisik, ya tadi ya akan pengaruhnya ya pada tadi paginya sakit-sakit, pegel-pegel dan sebagainya. Ya cuma ya itu wajar, normal gitu ya. Terus antisipasinya bagaimana ya untuk yang baru memulai ya ketika sudah lari besoknya rest, istirahat. Ya istirahat ya barang 1 atau 2 hari. Ya, besoknya kemudian dipakai lari dengan intensitas yang lebih rendah, ya istilahnya apa ya, recovery lah. Jadi recovery itu kan ada 2 ya, ada recovery yang sifatnya pasif, yang kedua recovery yang sifatnya aktif ya. Kalau yang pasif ya betul-betul istirahat gitu. Tapi kalau aktif ya dipakai melakukan aktivitas tetapi yang intensitasnya lebih rendah. Ya, tapi kalau kita kemudian lari, sakit, berhenti terus kemudian memutuskan aduh saya gagal, berhenti ya sudah selesai. Nanti tidak akan berlanjut lagi gitu. Sebenarnya ada nggak sih bagaimana cara kita itu, mungkin bagi saya sendiri mau memulai lagi lari gitu ya, atau mungkin olahraga yang lain. Mungkin teman-teman yang pengen pengen olahraga tetapi yang murah kan bisa, salah satunya kan lari gitu. Sebenarnya dalam lari itu ada cara-cara nggak sih, ada metode-metode yang pas nggak sih gitu? Ya kalau untuk memulai ya memang tadi ya yang pertama kita perlu mengetahui kapasitas kita ya. Kalau memang nggak pernah lari ya, ini saya cerita dari apa yang saya dulu pernah lakukan ya pertama kali. Jadi saya mulai lari itu di 2019 ya. Itu baru bisa 1 kilo, maksimal 1 kilo gitu. Nah, dan saya mencapai jarak 3 kilo itu 1 tahun setelahnya. 1 tahun? Iya, 1 tahun setelahnya. Jadi saya konsisten dari tahun 2019 sampai tahun 2020 itu lari jarak pendek terus gitu ya. Tidak meningkatkan jarak, memang itu saya sengaja. Kenapa ya? Karena memang saya pengen tubuh itu terbiasa dulu. Jadi kalau kita pengen memulai lari ya dimulai dari hal-hal yang kecil gitu ya. Ya jarak-jarak dekat dulu ya, tidak kemudian harus jauh gitu ya. Yang penting kita tidak membandingkan dengan orang lain ya, karena kapasitasnya beda gitu. Luar biasa. Nah ini sebenarnya di lari itu kalau saya melihat ya, orang teman saya yang lari itu biasanya kakinya itu memang kuat-kuat ya, panjang gitu. Tapi kalau misalnya untuk orang gemuk, kadang kalau lari itu kepayahan. Apalagi kalau ketika usia sudah
tua. Sudah tua, Gitu. Iya, ini benar-benar fakta di lapangan dekat di rumah saya. Fakta di lapangan yang di daerah lain tidak tahu. Sebenarnya kalau lari itu sebenarnya cocoknya untuk usia berapa sih? Ya, kalau Ada batasnya enggak tuh? kalau usia, ya sebenarnya setiap usia orang yang kemudian dia tidak mendapatkan evaluasi dari dokter ya terkait kondisi kesehatannya, maksudnya adalah orang-orang yang sehat normal secara fisik, ya tidak ada batasan usia ya. Tidak batasan usia. Ya, karena di beberapa event yang saya ikuti itu saya akan menemukan banyak pelari itu dengan berbagai karakter, termasuk yang badannya besar gemuk gitu. Ada ya yang badannya barangkali 90 kilo gitu. Luar biasa, tapi dia tetap bisa lari 10 kilo itu finish gitu ya tanpa jalan. Ya, artinya apa ya? Memang ketika badan kita sehat, ya, jadi tidak ada batasan usia gitu untuk bagaimana kita mau kepingin lari gitu ya, asalkan ada niat tadi. Ya, jadi ketika kita ada niat, ada usaha, dan yang terpenting adalah latihan rutin, ya, yang bertahap sesuai dengan kondisi fisiknya, ya, itu nanti ya akan tercapai ya. Kita akan bisa gitu ya lari dalam jarak berapapun gitu. Wih, mantap, luar biasa. Nah, wah ini memang saya kemarin itu lihat ya di sosial media itu memang ada ya orang yang dia badannya besar, bisa kuat lari. Ada yang simbah-simbah gitu ya. Ada kakek-kakek ternyata juga kuat lari. Kuat lari juga, iya. Ada anak muda nggak kuat lari. Kok beda ya? Ya, jadi luar biasa ya, sangat penting sekali. Nah, sebenarnya kalau kita mau menjaga kesehatan tubuh kita gitu, sebenarnya dengan lari itu sudah cukup atau belum sih? Olahraga itu hanya salah satu faktor saja ya untuk kita menjaga kesehatan. Ya, ada banyak faktor lain yang kemudian itu bisa menopang kesehatan seseorang. Faktor lain apa ya? Faktor asupan, ya, pola makan kita sehari-hari. Lainnya apa ya? Kecukupan kita beristirahat. Nah, itu juga bagian yang tidak boleh kita lupakan. Kita giat olahraga tetapi makannya sembarangan. Nah, itu juga nanti tentunya hasilnya tidak maksimal ya. Justru barangkali nanti malah memperburuk kondisi badan. Memang harus terkombinasi dengan berbagai aktivitas. Jadi olahraga iya, masuk asupan pola makan juga diperhatikan. Ya, selain itu juga istirahatnya juga harus cukup ya, karena kalau orang kurang istirahat, kurang tidur itu udah bangunnya kan udah nggak nyaman ya, apalagi kalau kita yang laki-laki terutama harus sholat subuh gitu ya, itu bangunnya kemalaman udah payah ya, nggak bisa bangun subuh gitu. Nah ini Pak Eko, jadi ada orang yang mereka ketika diminta olahraga ya, ketika kita itu tubuh kita memang diharuskan olahraga, terus makan makanan yang sehat gitu, 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Yang pertama itu ada orang kayak ayo olahraga gitu, aku udah olahraga gitu, olahraganya apa? Aku sudah nyuci, iya gitu ya, aku sudah nyuci, aku sudah nyapu halaman gitu ya. Sebenarnya seperti itu bisa dikatakan olahraga atau tidak ya? Ya, jadi yang penting berkeringat ya. Nyapu, nyuci motor, nyuci mobil ya. Itu kalau beberapa literatur mengatakan itu masuk golongan aktivitas fisik. Aktivitas fisik. Aktivitas fisik dan belum masuk golongan olahraga ya. Karena apa ya? Karena kalau olahraga itu memang ada kondisi-kondisi yang harus terpenuhi gitu ya. Jadi misalnya ya, dan juga ada target-targetnya. Jadi kalau nyapu ya, nyuci motor dan sebagainya, aktivitas fisik, tapi kan nggak ada target ya. Kalau olahraga itu kan ada targetnya juga gitu. Nah, yang dimasuk olahraga kan nanti ada pengukuran lain, ada detak jantung dan sebagainya, berapa kalori yang harus dibakar dan sebagainya itu. Ya, tapi nggak salah juga orang kemudian melakukan aktivitas fisik itu harian dengan nyapu dan sebagainya, tetapi itu belum cukup. Belum cukup. Masih ada targetnya. Iya. Nah, luar biasa ini. Makanya kan saya juga bingung juga ketika ada orang yang mengatakan seperti itu gitu. Teman-teman saya, aku sudah nyuci kok, aku sudah nyuci baju, olahraga tangan itu. Terus
ini juga saya juga heran juga dengan orang-orang yang di desa gitu ya, orang yang pekerjaannya di sawah gitu ya, kan mereka mencangkul, mereka garap sawah, nah gitu ya, itu konon katanya gitu mereka jarang sakit gitu. Itu yang pertama. Terus kedua, kaitannya dengan orang-orang yang di kampung saya dulu. Nah itu dari pagi itu, dari jam berapa ya? Mungkin sebelum subuh ya. Itu mereka dulu itu mereka naik sepeda dari kampung Sedayu ya, Sedayu tapi masih agak ke selatan. Itu sampai pasar Beringharjo gitu. Naik sepeda. Bawa beban juga mesti ya. Bawa beban juga gitu ya. Wah kan itu kan luar biasa gitu. Nah ini menurut Pak Eko gimana? Ini termasuk aktivitas fisik seperti itu atau memang sudah bisa dikaitkan dengan olahraga itu? Ya kalau secara detail memang harus ada pengukurannya ya. Memang ada pengukurannya ya. Iya, cuma memang secara habituali gitu ya, secara habit kebiasaan orang-orang sekarang itu dengan orang yang dulu kan punya kebiasaan yang berbeda. Iya. Ya, orang-orang zaman dulu itu kebiasaan secara aktivitas harian itu sudah sangat mendukung gitu ya. Ya mendukung terkait dengan bagaimana kesehatan fisik mereka ya. Dulu ketika aktivitas harian ya kemanapun ya, kalau nggak jalan pasti naik sepeda gitu ya. Nggak ada yang naik motor ya. Ya kalau sekarang beda gitu ya, karena seluruh aktivitasnya itu ditopang dengan fasilitas-fasilitas yang kemudian memudahkan. Memudahkan itu hubungannya dengan bagaimana kemudian mereduksi aktivitas fisik kita gitu. Ke warung pakai motor ya, ke masjid pakai motor ya, nanti ke kantor juga pakai motor ya, sehingga memang ya secara fakta orang-orang yang dulu itu ya secara fisik sehat ya, mereka usianya sampai tua ya dengan kondisi yang masih sehat juga ya, 70-80 masih fitnya. Kalau sekarang rata-rata ya usia 50-60 sudah mulai terserang banyak penyakit. Ya. Data dari Kementerian Kesehatan itu kan Indonesia itu mengalami kenaikan gitu ya. Salah satunya adalah diabetes ya. Saya lihat di Instagramnya Kemenkes itu 2013 Indonesia itu hanya 1,5 ya orang per 1000 ya. Kemudian data yang terbaru itu sudah naik menjadi 2 ya. Kemudian orang dengan penyakit ginjal ya 2013 ya itu juga sekarang naik lagi ya 3,8, yang dulunya hanya sekitar 2 ya, 2 orang per 1000. Dan yang paling banyak itu di penyakit stroke. Stroke, hipertensi itu kan pemicunya hipertensi, dan nanti dengan berbagai komplikasinya itu juga naiknya drastis. Yang dulu 2013 sekitar 6 ya, sekarang menjadi 9,7 ya, itu kan naiknya. Artinya apa? Memang habit kebiasaan orang-orang sekarang itu ya, itu memang ternyata berpengaruh besar terhadap kondisi kesehatan manusia saat ini ya, sehingga memang Kementerian Kesehatan menggiatkan dia agar orang itu, salah satu faktor kemudian orang itu sehat itu adalah bergerak ya, dan bergerak itu bisa macam-macam ya. Salah satunya kalau kita milih ya kita pakai lari lah, yang paling murah gitu ya, bisa dilakukan semua orang gitu. Nah jadi sebenarnya saya tuntut poin aja ini. Saya sendiri itu termasuk orang yang sibuk. Kadang itu meluangkan waktu untuk olahraga itu sangat susah gitu ya. Apalagi mohon maaf ini ya, benar ya, untuk lari saja ini saya sudah sangat kesusahan ini untuk membagi waktunya sama kegiatan keluarga, sama teman-teman di kantor dan lain sebagainya gitu. Kalau untuk saya sendiri, kalau menurut pandangan Pak Eko dengan saya sendiri, kira-kira olahraga apa sih yang cocok untuk saya gitu? Kan itu masalahnya kan gitu kan, orang habitnya sekarang kan orang sibuk gitu ya, daripada jalan kaki kan memang naik motor biar lebih cepat, terus kemudian melakukan aktivitas yang lain gitu. Saya juga termasuk di antaranya. Nah, gimana ini Pak Eko? Jadi sebelum barangkali kita memutuskan kita mau milih olahraga apa gitu ya, yang cocok itu ya, yang terpenting adalah
kita menempatkan bahwa aktivitas fisik olahraga itu menjadi sesuatu yang penting dalam diri kita. Oh ya. Kenapa? Karena kalau kita anggap penting, ya pasti akan diupayakan. Ya, pasti akan diupayakan. Ya, misalnya kalau kita sebagai muslim ya kita punya keharusan membaca Quran. Jadi kalau baca Quran itu menjadi hal yang penting bagi diri kita, pasti akan diluangkan sesibuk apapun gitu. Ya, jadi kalau kita memutuskan olahraga apa, ya menurut saya yang paling efektif itu juga justru malah lari. Nah, kenapa ya? Lari 30 menit ya dalam jarak biasanya saya jarak 5 kilo itu 35 menit, yang tercepat tadi ya 29 menit itu sudah membakar sekitar 300 sampai 400 kalori. Ya, sementara kalau kita mau naik sepeda ya untuk membakar 300 sampai 400 kalori itu butuh jarak lebih panjang. Oh iya. Butuh waktu lebih lama gitu. Jadi dengan lari lebih simpel sebenarnya. Nah, memang sekarang rata-rata orang sibuk ya, jadi aktivitas harian gitu. Nah, kalau saya bercerita tentang daily aktivitas saya itu, saya kan masuk kantor jam 8. Jam 8. Jarak antara kantor dengan rumah saya itu 33 kilo. Ya, jadi kalau harus berangkat ya maksimal itu jam 7 kurang. Nah, itu sudah harus berangkatnya. Ya, bagaimana membagi waktunya? Nah, itu memang tadi ya, kalau kita menganggap itu sesuatu yang penting pasti akan diupayakan. Ya, kalau aktivitas saya bangun pagi ya, sebelum subuh saya sudah bangun. Ya, saya ke dapur gitu. Ya, bantu-bantu aktivitas di dapur. Apa yang bisa dibantu ya apa saja lah, bisa cuci piring gitu atau merebus air dan sebagainya. Nanti begitu sholat subuh, habis sholat subuh ya baca Quran sebentar ya, 15 menit. Ya, dapat seperempat juz. Ya, setelah itu ya baru prepare untuk kemudian kita coba lari gitu ya. Nah, di jam 5 start, jam 5 masih gelap. Kalau sekarang jam 5 sudah rata-rata udah agak sudah terang ya, sudah mulai kelihatan jalan itu. Itu nanti jam 5 sampai setengah 6 itu dapat 5 kilo. Kalau mau lebih panjang ya nanti sampai jam 6 1 jam 10 kilo ya, itu bolak-balik ya. Jadi kalau mau 5 kilo ya keluar 2,5, nanti 2,5-nya balik, itu udah pas 5 kilo. Kalau mau 10 kilo ya 5 kilo keluar itu, nanti pulangnya juga atau lewat jalan muter. Nah, itu juga bisa. Gitu ya. Yang terpenting itu ya. Tadi yang pertama kita harus menganggap penting dulu. Nah, nantinya kalau sudah kita anggap itu aktivitas itu penting, ya olahraga apa yang tepat itu nanti akan menyesuaikan ya kondisi kita gitu. Ya, jadi kalau kita bisanya jalan ya jalan gitu, tapi yang terpenting apa? Konsisten. Oh iya, benar konsisten gitu. Benar. Jadi teman-teman semuanya, jadi memang kita harus memposisikan kesehatan itu suatu yang penting gitu. Jika kita itu harus bisa olahraga gitu. Kalau kita mau olahraga, maka posisikan kesehatan itu satu yang penting gitu ya, Pak Eko ya. Nah, ini sangat luar biasa karena memang ya pernah saya diceritakan ya, umur orang zaman sekarang itu kebanyakan itu tidak lebih dari 60-an tahun gitu ya. Karena kebanyakan dari kita itu ada yang kenal dengan istilah power syndrome gitu ya. Ya, jadi usianya itu masih produktif, tetapi karena suatu penyakit di dalam tubuhnya atau suatu ada yang di dalam tubuhnya sehingga dia harus terbaring di tempat tidurnya, bahkan meninggal gitu. Pada usia yang masih muda, parubaya gitu kan. Ini masalah umur kan sangat sesuatu yang menurut saya menakutkan gitu ya. Jadi saya sendiri pun tidak merayakan ulang tahun ya. Iya benar. Saya takut kalau merayakan ulang tahun ya. Selamat ulang tahun nih, usia yang ke-30. Waduh, ternyata usiaku udah 30 tahun. Gitu ya. Pertanyaan ini terakhir, mungkin untuk kita semuanya saja. Sebenarnya kesehatan yang ideal itu seperti apa sih? Nah, gitu. Kesehatan yang ideal. Jadi kalau menurut beberapa ahli itu kan sehat bugar terutama, yaitu di mana kondisi fisik itu bisa melakukan aktivitas fisik harian, ya, kemudian setelahnya masih punya sisa energi gitu untuk melakukan aktivitas yang lain tanpa mengalami kepayahan yang berlebihan. Jadi ketika kita masuk aktivitas harian, bekerja dan sebagainya, pulang ke rumah ya
dilihat kondisi badannya ya. Jadi kalau masih fresh gitu ya, masih bisa melakukan aktivitas, masih bisa membersamai keluarganya, masih bisa membersamai aktivitas di lingkungannya, ronda juga oke gitu, nggak mengalami kepayahan. Nah itu kategorinya yang sudah bugar gitu ya. Artinya apa? Kondisi tercapai seperti itu kan bisa kita upayakan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya, jadi ya tidak harus kemudian kita memaknai orang yang sehat bugar itu kemudian yang kuat lari ratusan kilo, tidak gitu ya, bukan seperti itu gitu ya. Ya, tetapi ya sehat gitu ya. Jadi aktivitas harian oke, setelah itu juga kemudian bisa melakukan aktivitas tambahan ya tanpa mengalami kepayahan. Jadi kalau habis kerja kemudian pulang serasa nggak punya tenaga ya, loyo dan sebagainya, nah itu belum bugar itu. Ya belum bugar ya, tapi sehat ya, sehat tapi ya. belum bugar, tapi belum bugar gitu. Oke. Gitu. Dan satu lagi barangkali ya ini pesan juga ya, jadi aktivitas fisik memang tidak hanya nanti bermanfaat untuk diri kita gitu ya. Ya terutama yang masih muda-muda ya, ketika kita mau menggeluti hobi dan sebagainya itu ya serius gitu kemudian dilatih dan sebagainya ya, ada banyak peluang-peluang yang barangkali nanti bisa didapat ya dari aktivitas fisik itu ya, olahraga itu terutama yang masih muda ya. Ya jangan hanya mager gitu ya, karena misalnya aja ya, misalnya event-event lomba lari ya kemudian diikuti ya, itu hadiahnya luar biasa loh ya. Luar biasa ya, yang di Bali kemarin itu juara pertamanya Mas Agus Prayogo itu berapa ya, dapat puluhan juta atau ratusan malahnya karena lari itu. Makanya teman-teman, lari itu lari fisik, bukan lari kenyataan. Belum lagi nanti kalau mendukung ya, punya fisik bagus, olahraganya bagus, dilirik sama produk, di endorse, nah, jadi penghasilan juga. Ternyata. Ya, saya punya teman ya dari dari Jakarta itu yang kerja di Bea Cukai itu, lari tiap hari sampai setiap pekannya sampai puluhan ya. Akhirnya dilirik sama salah satu produk gitu, di fotonya ditampang di situ ya, di endorse ya, lumayan gitu ya, dari hobi gitu ya, jadi hobi jadi rizki. Jadi karena pekerjaan yang paling paling enak ya, paling diinginkan itu sebenarnya adalah hobi yang dibayar gitu. Kan dia enjoy dengan pekerjaannya. Itu pekerjaan impian itu. Barangkali teman-teman setelah melihat ini terus punya keinginan gitu, wah kayaknya menarik gabung itu, bisa nanti gabung dengan kita ya, nih Pelariku. Pelariku ya. Gabung nanti, gimana caranya? Datang aja ke IG kita, nanti di situ ada di bio-nya itu ada link, nanti diklik aja, nanti gabung di grup kami ya, nanti kita bisa aktivitas bareng gitu ya. Kita punya aktivitas yang cukup menarik sebenarnya ya, itu nanti lari fun run ya, lari wisata namanya ya. Kita kadang pindah-pindah lari ya di tempat-tempat yang menyenangkan ya, karena kita punya prinsip olahraga itu harus senang ya, menyenangkan. Benar. Karena aktivitas ini tidak hanya dilakukan dalam waktu yang pendek ya, tapi nanti harapannya sampai kemudian tua, bugar sepanjang usia itu menjadi jargon yang tidak boleh kita sepelekannya, sehingga nanti awet ya olahraganya terus menerus begitu. Lari di tempat yang eksotis ya, di Kulon Progo ya, sambil mempromosikan ya, luar biasa. Betul. Ya, silakan nanti join dengan kami ya. Oke, tadi di IG-nya apa? Pelari.ku. Pelari.ku. Nah, IG-nya nanti follow ya teman-teman semuanya. Gabung. Mohon maaf ini, kalau ikut di komunitas Pelariku bayar nggak? Gratis. Gratis ya. Nanti kalau event barangkali malah ada banyak hal yang bisa kita dapatkan gitu ya. Kita sering bagi-bagi giveaway kok kalau pas event gitu. Mantap. Jadi nggak sabar ini. Ayo ikut ya, teman-teman ikut ya. Ikut ya. Oke, terima kasih Pak Eko, sangat luar biasa perjumpaan kita kali ini. Semoga kita bisa ngobrol bareng lagi ya di sini ya. Semoga bermanfaat ya buat banyak orang. Oke, terima kasih. Mungkin kita cukupkan teman-teman semuanya di Kaktus Jendela yang akan datang. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.